Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang aneh. Nah, mungkin Polo-Polo juga pengen tahu apakah rumah Polo-Polo aman atau tidak. Nah, kali ini bakal tak ceritakan 10 tanda-tanda kalau rumahmu itu ada penghuninya. Pertama, yaitu dari baunya. Misalnya rumah kamu itu ada bau khusus yang cuman bisa dicium di rumah kamu. Contoh, bau daging busuk, bau sampah, bau parfum, bau harum-harum yang nggak biasa gitu. Dan bau itu misalnya ada di rumah kamu tanpa alasan khusus, kecuali kamu memang taruh parfum atau pengharum ruangan, beda ceritanya. Tapi kalau kamu tidak menaruh apapun di rumah, tapi ada harum-harum seperti itu, ya itu tanda pertamanya. Kedua, banyak serangganya. Memang serangga-serangga di rumah normal ya, kadang ada kecoa, ada nyamuk atau apapun itu normal. Tapi kalau rumah kamu itu serangga-serangga ataupun cacing-cacingnya itu banyak, mudah ditemukan di rumah kamu, kemungkinan ada penghuni di rumah kamu yang mengundang serangga dan cacing-cacing itu. Yang ketiga ini mungkin Polo-Polo juga sudah mengira, yaitu adanya bunyi-bunyi aneh kayak mungkin bunyi-bunyi kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya memang ada alasan yang masuk akal ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada bunyi-bunyi yang aneh secara rutin dan konsisten, itu patut dicurigai. Mungkin ada makhluk yang terus-menerus membuat suara-suara seperti itu. Keempat, saat hewan peliharaan suka bertingkah aneh. Polo-Polo ngerti lah ya, kayak hewan-hewan itu punya sebuah indera yang tidak kita miliki. Kayak mau ada gempa, hewan-hewan itu biasanya pindah tempat dulu ataupun gitu kan ya. Kayak kucing dan anjing aja misalnya. Kalau misalnya Polo-Polo punya kucing ataupun anjing dan mereka itu suka menggonggong atau menghadap suatu arah yang tidak ada apa-apanya, mungkin mereka melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Kelima, terjadi perubahan suhu yang cukup signifikan. Jadi berdasarkan orang-orang yang pernah mengalami kejadian-kejadian supranatural di rumahnya, mereka bilang suhu rumah mereka itu sering tiba-tiba turun menjadi dingin. Mereka itu menjelaskan rasa dinginnya kayak gini, kayak seolah-olah ada seseorang yang dingin yang lewat gitu. Jadi kalau misalnya rumahnya Polo-Polo ada atmosfer dingin yang tiba-tiba lewat gitu, mungkin patut dicurigai. Keenam, ada yang nampak. Ini nampak bisa jadi nampak gitu ya. Tapi bisa jadi gini, misalnya aku lagi lihat kamera, tapi di sana aku melihat sesuatu yang seharusnya nggak ada. Ya. Jadi misalnya Polo-Polo lagi lewat, terus tadi kok kayaknya di toilet ada sesuatu ya, kayak gitu itu. Ketujuh, yaitu penampakan. Sedikit mirip sama poin yang keenam, tapi ini biasanya mengundang sebuah reaksi dari tubuh kita kayak bulu kuduk tiba-tiba berdiri gitu. Jadi misalnya nih kita lagi di rumah sendiri, tapi melihat sebuah sosok, bisa jadi itu orang, bisa jadi itu kayak sinar, bisa jadi itu kayak sebuah makhluk. Ya, alias saat melihat sebuah sosok yang bukan manusia. Kedelapan, mimpi buruk. Oke, mimpi buruk itu bisa jadi kadang terjadi kalau kita lagi banyak pikiran, kecapean, banyak stres. Tapi kalau misalnya mimpi buruk itu terjadi berulang kali, khususnya waktu tidur di rumah itu, kemungkinan makhluk yang tinggal di rumah itu ingin berinteraksi atau berusaha untuk melakukan interaksi. Kesembilan, yaitu kehilangan benda-benda atau benda-benda pindah tempat sendiri. Jadi kayak aku yakin banget aku naruh barangku itu di sini, tapi tiba-tiba nggak ada. Atau barang yang nggak mungkin aku taruh di sini tiba-tiba ada di situ. Itu ada kemungkinan sebuah sosok memindahkan benda itu. Ke-10, yang terakhir, masalah listrik. Kalau misal listrik ataupun benda-benda elektronik di rumah Polo-Polo sering ada masalah, misalnya lampu yang di sini tuh bolak-balik mati, ataupun TV katanya rusak, tapi waktu dicek ternyata nggak ada masalah, tapi suka mati-mati sendiri ataupun nyala-nyala sendiri, ataupun katanya nggak apa-apa tapi tidak bisa berfungsi. Jadi gampangannya secara teknis nggak ada masalah, tapi waktu mau digunakan ada masalah, itu bisa jadi diakibatkan oleh penghuni yang ada di rumah. Karena katanya gini, gelombang listrik itu bisa menangkap keberadaan sosok yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia.
Ya, polo-polo. Jadi kalau polo-polo mau pindah rumah, jangan lupa dicek dulu. Jangan asal beli karena rumah itu murah atau gimana. Karena seperti yang polo-polo tahu, di video Rinding Dong, ada beberapa cerita yang terjadi di rumah yang ada penghuninya. Oke, polo-polo, gimana? Apakah video kali ini juga menghibur? Kalau menghibur bilang apa? 1, 2, 3, Rinding Dong. Oke, polo-polo, makasih sudah nonton video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Gak apa-apa deh, hari ini aku tak tidur di kantor saja. Seharusnya ini terisolasi dari luar. Nggak mungkin ada suara yang bisa masuk dari luar. Aku salah lihat nggak sih? Dan dia memutuskan untuk noleh lagi ke arah tanah kosong itu.